Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengupdate data guru yang sudah lolos PPK tahun 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama teman-teman yaitu melakukan yang namanya pelaporan kepada admin dinas Dapodiknya, bahwasannya status teman-teman sudah menjadi PPK. Nanti admin dinas akan mengganti data kepegawaiannya teman-teman menjadi PPK, termasuk dengan membubuhkan NIP-nya teman-teman ya. Jadi nanti akan ditukar status kepegawaiannya menjadi dari guru honor menjadi PPK. Oke, sebagai contoh langsung saja kita melihat data guru ya. Nah, misalkan data gurunya seperti ini, misalkan ini ibu ini. Nah, ibu ini misalkan dia sudah menjadi PPK guru. Nah, misalkan di bagian kepegawaian. Nah, misalkan kita dari status kepegawaian ini hanya bisa diupdate oleh admin dinas karena di Dapodik sendiri itu sudah terkunci ya, dan hanya admin dinas yang bisa mengganti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan pelaporan, nanti kita akan mengganti ke bagian PPK ya. Nah, ini dia, nanti kita akan ganti ke PPK misalkan seperti ini. Kemudian nanti jenis PTK-nya kalau memang dia adalah guru, nanti kita akan tempatkan dia sebagai guru. Kalau memang dia kepala sekolah, kemudian kita akan tempatkan ke bagian kepala sekolah ataupun guru kelas, guru mapel kalau memang dia di jenjang SMP dan SMA. Dan lainnya kita sesuaikan dengan SK yang ada ya. Dan kemudian nanti SK pengangkatannya, kemudian nanti TMT pengangkatannya, kemudian kita akan isi semuanya, lembaga pengangkatnya nanti kita akan isikan juga di bagian ini ya. Jadi ini kita akan isi di sini. Nanti kita sesuaikan semuanya ya teman-teman. Kemudian penugasan terbaru di sekolah induk yang terbaru, nanti kita akan sesuaikan tanggal suratnya sesuai dengan SK yang diterima. Kemudian status penugasannya induk kita akan pindahkan dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru kalau memang ada mutasi. Tapi kalau tidak ada juga kita akan merubah penugasan ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan nanti setelah Bapak Ibu ke dinas, kemudian silahkan Bapak Ibu ngecek lagi di bagian PTK data di Kemdikbud.id dengan akun PTK-nya masing-masing ya, dengan login email yang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah mengurus data Bapak Ibu sudah mengupdate semuanya di sana di admin dinas, silahkan Bapak Ibu login ya, login dengan akun akun PTK-nya Bapak Ibu. Pastikan bahwa perubahan SK tersebut sudah terjadi. Nanti ketika sudah terjadi, Bapak Ibu silahkan melapor ke operator sekolahnya untuk dilakukan yang namanya tarik data dari aplikasi Dapodik. Contohnya di bagian biodata ini, Bapak Ibu silahkan lihat di bagian kepegawaian ya, statusnya sudah pastikan sudah PPK. Ini kalau di SD adalah guru kelas. Kemudian SK pengangkatannya sesuai dengan SK yang diterima, kemudian TMT-nya semuanya. TMT PNS ini bukan ya, tapi ini karena dia adalah PPK, maka di sini adalah kita isi sebagai TMT pengangkatan saja di bagian ini ya. Dan kemudian lisensi ini kalau memang tidak ada dikosongkan aja. Kemudian penugasan. Nah, penugasan ini adalah penugasan dia kalau memang ini masih di sekolah induk ya. Nah, jadi ini juga harus diganti oleh admin dinasnya di bagian ini. Nah, jadi di sini teman-teman banyak sekali yang yang tidak mengupdate ya di bagian penugasan ini. Nah, di bagian penugasan ini ada di menu registrasi Dapodik ya, teman. Jadi banyak sekali yang saya lihat ini tidak diubah di bagian ini karena untuk penugasan sendiri walaupun dia PPK-nya di sekolah induk, dia tetap harus mengupdate sesuai dengan SK terbaru dia dari pemerintah daerahnya ya, dalam hal ini adalah BKD-nya ya. Jadi harus sesuai juga dengan SK PPK-nya ya, walaupun dia induknya di situ. Kenapa? Karena dia sudah berbeda penugasannya. Nah, penugasan yang sebelumnya di sini adalah penugasan dia honorer, bukan statusnya sebagai PPK. Jadi mohon Bapak Ibu ya, baik dinas pendidikan ataupun operator sekolah ya, mengecek kembali bahwa penugasan di sini adalah penugasan terbarunya ataupun sesuai dengan SK
PPK-nya yang terbaru. Cara ceknya misalkan saya masuk dengan akun si PTK tadi ya, kemudian di Dapodik. Nah, jadi kita masuk dengan akun PTK-nya ya. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian di bagian GTK klik di bagian guru karena dia adalah seorang guru. Kemudian klik di bagian ini. Nah, di bagian penugasan ini. Ini yang saya maksud, teman-teman. Dan di sini pastikan teman-teman sudah mengupdate di bagian ini ya. Jadi sampaikan juga kepada kepada operator dinas ya ataupun operator sekolah. Jadi untuk penugasan dia tetap harus mengupdate di sini walaupun dia induknya juga di situ ya. Nah, jadi penugasan terbaru ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. TMT yang digunakan sebagai dasar pengisian nomor surat di atas diisi terhitung mulai ketika bertugas di sekolah ini sesuai dengan surat penugasan. Diisi tanggal mulai berlaku PTK bertugas di sekolah ini sesuai dengan surat penugasan. Nah, jadi di sini ya, dia penugasannya adalah penugasan terbaru karena dia sudah berstatus sebagai PPK ya. Nah, jadi dia terhitung induk di bagian ini. Nah, kalau gitu Pak Mun dia tidak terekam data honornya dia di sekolah induk kalau seperti itu. Terekam Bapak Ibu ya. Nah, perekaman itu dilakukan pada menu daftar riwayat karirnya si guru tadi ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Misalkan dia di bagian ini ya. Di bagian ini kita akan berbicara data apa yang harus diupdate. Itu yang pertama ya. Apa yang saya jelaskan, Bapak Ibu mengupdate data kepegawaian semua ke admin dinasnya termasuk dengan penugasan terbaru Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu ada di induknya di situ ya. Jadi penugasan Bapak Ibu adalah penugasan yang terbaru ya di sini, bukan lagi sebagai penugasan yang honorer ya. Oke, walaupun Bapak Ibu dari sekolah induk tapi yang terbaru. Kemudian diklik ubah ya. Diklik ubah, kemudian tuliskan semua misalkan ini nomor kakak kalau belum ada diisikan. Kemudian pastikan semuanya sudah terisi di bagian ini. Kalau memang sudah sertifikasi dan gurunya memiliki energi, silahkan masukkan di bagian ini ya. Dan untuk PPK itu untuk sumber gajinya memang dari APBD ya. Nah, dari APBD atau kota. Dan kemudian apalagi ya, handphonenya semuanya. Kemudian riwayat sertifikasi diisikan kalau memang sudah sertifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian riwayat pendidikan formalnya juga diisikan di PTK Datadik di bagian ini ya. Mana dia? Di bagian, nah ini ya, diisikan dari S1 sampai dari S1 dari SD sampai S1 ya. Nanti kalau soal pengisian ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi ini misalkan di sini adalah guru SD. Kalau memang ada yang lain silakan misalkan guru mapel dan sebagainya. Kemudian anak diisikan dari anak A sampai dengan anak B, dari anak pertama sampai anak terakhir tanpa pengecualian ya, anak kandung. Kemudian buku yang pernah ditulis kalau memang ada, kemudian diklat yang pernah diikuti diisikan semua juga di bagian ini. Kemudian kesejahteraan jika Bapak Ibu sudah mengurus yang namanya kartu BPJS ya ataupun yang untuk PPK silakan. Kemudian tunjangannya kalau memang sudah ada serti ya silahkan diisikan. Kemudian tugas tambahannya kalau memang ada di sini silahkan, misalkan adalah Bapak Ibu adalah kepala sekolah dan sebagainya diisikan juga di bagian ini. Kalau memang bendahara bos ya silahkan. Kemudian apalagi ya? Riwayat kepangkatan diupdate juga di bagian ini ya, sesuai dengan pangkat saat ini. Misalkan saat ini misalkan 3A, nomornya berapa, tanggalnya berapa, TMT pangkatnya kapan, masa kerjanya berapa, nanti dilihat disesuaikan dengan data yang ada di SK-nya ya, SK PPK-nya. Dan kemudian
Nah, di sini riwayat karir guru ya, teman-teman. Nah, di sini dia terdaftar pertama sebagai honor TK2. Nah, kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan jenjang pendidikannya misalkan adalah dia ngajarnya di SD. Teman-teman bisa lihat di tanda tanya ini ya. Untuk apa namanya? Jenis lembaga ya. Lembaga yang mengangkat dia sebagai guru, misalkan jenjang pendidikan yang diajar adalah SD, kemudian jenis lembaganya, kemudian status kepegawaiannya ya. Dia di sini adalah PPK, kemudian jenis PTK-nya dia adalah guru kelas, dan kemudian lembaga pengangkatnya di sini apa namanya, bupati ya. Kemudian nomor SK, misalkan nomor SK-nya 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian tanggal SK-nya kita sesuaikan aja. Kemudian TMT kerjanya ya, ini contoh saja teman-teman. Kemudian TST jangan diisi dulu karena dia masih bekerja di tempat ini. Kemudian kita tuliskan tempat dia bekerja yang terbaru ya, walaupun di induk tapi harus kita isikan karena dia sudah berubah status kepegawaiannya dan berubah yang menandatangan SK yang terbaru. Kemudian TTD namanya, misalkan di sini bupatinya namanya ini ya. Kemudian mapel yang diajarkan dia adalah guru kelas. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya, klik simpan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dia awalnya adalah seorang guru honorer dengan apa namanya? Nah, ini diisikan TST. TST adalah misalkan dia diangkat pertama misalkan di tanggal 21. Misalkan 21 Maret. Misalkan ya, teman-teman. Nah, TMT dia diangkat menjadi PPK 21 Maret, kita simpan. Nah, kemudian nanti tanggal dan TMT-nya disesuaikan aja sesuai dengan SK yang ada. TST jangan dulu karena dia masih aktif. Nanti ketika dia tidak aktif lagi di apa namanya? Di tempat kerja yang baru ya. Misalkan di sini TMT-nya hilang. Kita isikan di sini misalkan TMT-nya ini, dia berarti tidak bekerja lagi di bagian ini dan tidak honor lagi. Ya, jadi secara dapodik dia pernah melakukan honor di sekolah induk ya, dan soal ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian klik simpan. Nah, kemudian jabatan pendidik silakan diisikan di bagian ini. Misalkan dia adalah guru, kalau kepala di sini pokoknya disesuaikan aja teman-teman ya, pilihan yang ada di sini. Nah, untuk administrasi catat riwayat karirnya juga di bagian riwayat jabatan pendidik atau tenaga pendidikan ya. Jadi bagi yang tendik yang masuk ke dalam kategori tendik, dia untuk riwayat karirnya di bagian ini ya. TMT jabatannya kapan. Jadi seperti itu. Kemudian jabatan fungsionalnya ya. Kalau memang ada SK fungsional silakan dimasukkan di bagian ini, ditambah misalkan jabatan fungsionalnya dia apa sekarang ya. Nah, jadi kalau memang ada SK fungsional silakan. Kemudian jadi seperti itu untuk beberapa hal yang perlu diupdate di Dapodik. Kalau memang ada perubahan email ataupun passwordnya silakan lapor ke kalau untuk email silakan lapor kepada portal sekolah ataupun kepada admin dinasnya untuk dilakukan namanya pergantian atau reset. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk melakukan yang namanya update data PPK. Nah, kalau sudah terupdate ya teman-teman, nanti silahkan login dengan akun operator sekolah ya. Jadi pastikan dulu untuk operator sekolah ya. Jadi untuk operator sekolah itu loginnya di SP Datadik ya. SP Datadik. Nah, jadi guru tadi kan sudah apa namanya? Update data ya, sudah melapor ke dinas, dia sudah apa namanya? Sudah berganti statusnya dari honor menjadi PPK. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ngecek lagi ya. Ngecek lagi data PPK-nya. Nah, ngecek lagi di sini misalkan ibu tadi. Nah, ibu tadi mana dia? Nah, ini data ibu tadi, dia sudah mempunyai NIP, artinya ini sudah berubah datanya ya, sudah menjadi PPK. Kemudian kalau sudah ya Bapak Ibu
silakan lakukan yang namanya tarik data. Nah, tarik data misalkan masuk dengan aplikasi Dapodik. Nah, klik di bagian validasi dulu ya. Nah, jadi tarik data ini adalah untuk menarik data yang mengalami perubahan pada server ataupun pada data online-nya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan validasi, kemudian tarik data. Nah, kemudian klik ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu melakukan namanya tarik data sehingga nanti data yang lama akan diganti dengan data yang baru. Misalkan dia dari honor akan menjadi statusnya PPK. Jadi seperti itu, kemudian klik tarik data dan selesai. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengupdate data PPK-nya, silahkan lakukan dulu tarik data. Jadi jangan lakukan langsung sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Jadi biar beban server itu tidak berat ya. Jadi teman-teman silahkan tarik data dulu, validasi lokal dulu, kemudian tarik data. Setelah tarik data, barulah teman-teman mengirimkan data yang mengalami perubahan dari aplikasi Dapodik ke servernya Dapodik, dan kemudian nanti data Bapak Ibu akan berubah ya, dan dari honor menjadi PPK, dan di info GTK juga seperti itu, nanti akan berubah ya. Jadi kalau memang belum berubah setelah sinkron aplikasi Dapodik, ditunggu aja karena untuk info GTK lagi tidak menarik data dan sedang dalam pembenahan ketika saya membuat video ini. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah mengupdate data Dapodiknya, sudah memperbarui data Dapodiknya, dan silakan teman-teman lakukan hal ini kepada data Dapodiknya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kalau memang sudah tarik ya, kemudian data itu sudah berada di aplikasi Dapodiknya teman-teman, silahkan teman-teman lakukan pengiriman ke servernya agar seluruh data kepegawaiannya guru dan data sekolah kita itu terupdate. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, setelah tarik data ya, teman-teman sudah tarik data, kemudian cek lagi bahwa data si guru ini sudah berubah ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk mengisi TMT PPK ya, dengan login dengan akun PTK-nya. Kemudian TMT PPK ya, 1 Februari di sini. Oke, ketika sudah klik simpan ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk membuat TMT PPK jika memang sudah sudah update dengan data PPK-nya ya. Misalkan ini satu guru lagi saya login, ketik di bagian ini ya teman-teman, TMT PPK-nya kapan. Nah, kemudian di sini 1 Februari, kemudian klik simpan. Ini untuk tanggal mulai jadi PPK ya. Jadi silakan update data-data seperti ini. Kemudian kita klik keluar, kita lihat lagi, kita login lagi dengan akunnya sekolah, kita hilangkan invalid dulu, baru kita bisa lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, silakan lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik bila tidak ada lagi data invalidnya. Jadi mungkin hanya segitu ya info dari saya saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan silahkan lakukan yang namanya update data guru yang dari awalnya honorer menjadi PPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.